Makanya ada dulu seorang seorang sahabat Rasulullah SAW, kalau doa itu mintanya Allahumma ja'alna minal qalilin. Ya Allah, jadikan saya termasuk golongan yang sedikit. Terus sahabatlah yang lain matur sama Nabi, ya Rasulullah, ada seorang bedui, dia mintanya, ya Allah, masukkan saya dalam golongan yang sedikit. Terus beliau kemudian membaca ayat Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba-hambaku ini yang pandai bersyukur, katanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dikasih kesempatan seperti malam ini, kita bisa nambah wawasan, nambah pengetahuan, dan ini jangan hanya jadi pengetahuan. Sama halnya dengan seorang guru yang ngajar kitab tauhid, mulai dari Aqidatul Awam, terus kemudian naik dikit terus sampai pada Kifayatul Awam, sampai kepada Ad-Dasuki misalkan. Itu namanya mengajarkan tauhid secara pemahaman, tapi bukan menunjukkan kepada Tuhan. Makanya guru, jadi guru itu sebenarnya adalah yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Ta'ala. Bukan, ini namanya guru ruhani ya, bukan guru SD, SMP, SMA, MI, MTS, Ali ya, bukan. Yang saya maksud adalah guru ruhani itu adalah guru yang bisa mengantarkan kita kepada Allah wa Rasuluh. Itu guru ruhani namanya. Bukan yang menunjukkan, oh Allah itu ada ya, itu namanya guru yang menunjukkan. Wujud, qidam, baqa, itu semuanya masuk di situ. Nah, itu guru yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu ada, Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Itu namanya guru yang bisa memberikan petunjuk. Tapi kalau guru ruhani, kalau dalam istilah tarekat itu disebut dengan istilah mursyid, adalah orang yang mampu dan bisa mengantarkan kita kepada Allah wa Rasuluh. Berarti beliaunya harus sudah nyampe duluan. Namanya tukang antar, dia sudah pengalaman. Contoh kalau di Mekah itu ada namanya mutawif. Disebut mutawif itu karena yang mendampingi tawaf. Apakah iya mutawif itu orang yang tidak pernah umroh? Apakah iya mutawif itu orang yang tidak pernah tawaf? Itu enggak mungkin. Makanya kalau di Mekah Madinah, yang mengantar itu yang mulia, yang nganter itu yang lebih terhormat. Kenapa? Wong jamaahnya ada yang tidak bisa ngaji, wong jamaahnya ada yang tidak paham kepada tata caranya. Terus kalau di negara kita enggak, kalau di Mekah Madinah mutawif itu yang mulia karena dia yang ngantarkan kita untuk beribadah. Tapi kalau di sini mutawif itu kan pengawal sebenarnya. Cuma pengawalnya ada di depan. Kalau di sini yang mulia dan dimuliakan itu yang dikawal. Itu kalau di sini. Kalau di Indonesia pejabat kan dikawal. Kiai dikawal kalau di sini. Ustadz dikawal kalau ketika pengajian dan sebagainya. Tapi kalau di sana terbalik. Kenapa? Itu contoh bahwa yang bisa mengantarkan kepada Allah Ta'ala berarti dia adalah orang yang juga sudah sampai kepada Allah. Bahwa seorang mutawif itu bisa bimbing orang lain untuk tawaf, itu dia yang sudah berkali-kali melakukan tawaf, sehingga tahu kemudian titik lemahnya di mana, orang yang sering batal tawafnya seperti apa, itu akan tahu. Makanya menemukan guru yang seperti ini hari ini yang susah gitu. Makanya kita belajar ngaji seperti malam ini, tujuannya hanya satu itu. Bagaimana kemudian Allah menghendaki kita
mempertemukan kita dengan seorang guru yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu tauhid itu tujuan utamanya adalah mengenalkan kita kepada Allah. Terus apakah dengan kenal itu sudah cukup? Belum. Kenal itu belum cukup. Kalau mau cukup bagaimana? Kita harus sampai kepada Allah Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian, bahwa kalau kita menginginkan kehidupan ini menjadi nyaman, ya satu itu tadi, ilmu yang sudah kita fahami dikerjakan. Ya, ilmu yang sudah kita ngerti oleh kalian anak-anak santri ini harus dikerjakan. Contohnya apa sederhananya? Ada seorang ustadz nerangkan anak-anak rukun wudhu itu ada 6 ya. Terus kamu paham benar tapi tidak pernah wudhu. Berarti itu bukan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang bisa merubah saya sama kamu menjadi lebih baik. Ilmu manfaat itu bukan seperti saya malam ini. Oh, karena ngajar orang lain kemudian disebut sebagai ilmu manfaat. Artinya ilmunya disebar kepada orang lain. Bukan demikian. Tetapi yang sesungguhnya adalah ilmu manfaat itu ilmu yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Contoh, kita belajar juga tentang Allah itu wujud. Bagaimana kemudian mengamalkan pengetahuan tentang wujudnya Allah. Yang kedua, Allah itu qidam. Bagaimana kemudian mengamalkan pengetahuan tentang sifat qidam ini dalam diri kita. Yang ketiga, Allah itu baqa, Allah itu kekal. Bagaimana mengamalkan sifat kekalnya Allah dalam kehidupan kita. Nah, maka yang seperti ini butuh yang namanya pemandu. Pemandu itulah yang kemudian disebut sebagai guru ruhani. Jadi yang disebut dengan guru ruhani adalah seorang yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu. Maka ketika Allah tidak segera membalas kita, padahal kita sudah taat, padahal kita sudah berbuat baik kepada semua ciptaannya. Tapi kenapa Allah tidak membalas kita misalkan? Itu kita saja yang enggak merasa dibalas. Kalau balasannya itu kemudian berupa sehat, kemudian tambah semangat belajar, tambah semangat ngaji, tambah semangat ibadahnya, sujudnya dan seterusnya, itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ketaatan itu hilang, berarti ada yang salah dalam proses kita beramal, ada yang salah dalam proses kita beribadah. Maka kemudian ketika Allah Ta'ala menyatakan wa huwa yatawallas sholihin, bahwa Allah yang menguasai atau yang menggiring manusia untuk menjadi orang-orang yang solih. Dan Allah juga melanjutkan hanya para walinya yang tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Makanya kemudian ketika menjelaskan ini pula Ibnu Ajibah mengatakan wa huwa nurun yufarriqu bainal haqqi wal batil. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha, wahai orang-orang yang beriman, jika engkau takut kepada Allah, maka ya'al lakum furqanan, Allah akan memberikan kepada kamu apa? Pembeda di dalam dirimu. Apa itu? Nurun yufarriqu bainal haqqi wal batil, yaitu cahaya yang akan membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dengan yang batil. Maka wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi kuncinya satu, takwa. Takwa kepada Allah, dan takwa itu pekerjaannya hati. Takwa itu adalah pekerjaan kolbu, takwa itu pekerjaan hati, yang mana hati ini akan bertakwa jika
dia kenal Tuhannya. Hati tidak akan bertakwa jika dia tidak kenal kepada Tuhannya. Hanya dengan takwa itulah manusia akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung seperti itu. Baik, berikutnya kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Jadi lanjutannya barusan bahwa kadangkala kita beramal itu kan tidak langsung dibalas oleh Allah Ta'ala. Kafa, katanya beliau, cukup min jazaihi, balasan Allah, dari balasan Allah itu kepadamu, ala ta'ati, yaitu berupa ketaatan. Jadi kita jadi taat itu karena bagian dari amal kita sebelumnya juga. Jadi hari ini kita taat, hari ini kita ngaji. Maka kehadiran kita kepada majelis sholawat, majelis ilmu, dan seluruh majelis kebaikan yang kita datangi, itu sebenarnya rangkaian dari perbuatan kita sebelumnya. Kalau ada orang beribadah, terus dia menginginkan balasan yang wujud materi dan nyata, itu berarti ibadahnya, perbuatannya masih tergantung dengan balasan dari Allah Ta'ala. Makanya orang yang ikhlas itu dia tidak pernah berharap balasan. Dia tidak pernah berharap adanya ganti dari Allah Subhanahu wa taala dari waktu yang dia berikan kepada Allah. Makanya dengan dibalas dengan ketaatan, an radiyaka, dan dia akan meridhoimu, laha ahlan, menjadi ahli taat, itu sudah cukup, katanya beliau. Jadi Allah balas kita dengan menjadikan kita sebagai manusia yang taat, itu sudah sangat cukup. Jadi bukan berarti saya ini sudah zikir kok tanaman pertanian saya kok nggak baik misalkan. Berarti kita masih menginginkan dari perbuatan baik kita, dari ibadah kita, balasan yang berupa materi. Atau misalkan saya sudah rajin baca salawat ini, tapi kenapa usaha dan urusan hidup saya kok masih tersendat-sendat? Nah, itu berarti kita menginginkan balasan dari Allah Ta'ala itu sesuatu yang nyata dan real. Padahal Allah itu akan membalas kita sesuai dengan yang Dia tahu, dan Dia tentunya tahu yang terbaik buat kita. Makanya kalimat ini, li'annal milka la yad'u li khidmatihi illa man yuridu ayyukarrimahu wa la yadhulu li hadrati illa man yuridu ayyu'adhimahu wa la yansibalahu illa ahlul fadli wa takrim. Jadi bahwa Allah itu memanggil kita untuk mengabdi kepadanya. Siapa itu? Orang yang akan Dia muliakan dan orang yang akan Dia agungkan itu semua. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Fattaufiq. Apa? Taufik itu pertolongan Allah. A'dhamu minnatin. Itu paling besarnya karunia, wa akbaru jazain ala wujudiha. Dan itu merupakan paling besarnya balasan ala wujudiha, pada wujudnya, li'annaha, karena dia memiliki 3 hal bagi seorang hamba itu. Pertama, kalau kita dikasih taufik oleh Allah Ta'ala, maka tashihun nisbah li maulah biwajhimma. Jadi semuanya akan dihubungkan dengan Allah Ta'ala. Ini dalam bahasa saya sebelumnya, selantiasa melibatkan Allah. Mau berangkat kerja, ingat pada Allah. Ya Rob, saya mau kerja nih hari ini. Tolong dong berikan saya rezeki yang barokah dan manfaat untuk kehidupan saya dan keluarga saya. Misalkan. Itu namanya semuanya dihubungkan dengan Allah Ta'ala. Suatu saat gagal. Usahanya gagal, panennya gagal. Terus kemudian orang lain yang sudah niat mau bayar hutang ternyata gagal misalkan,
itu tetap dihubungkan dengan Allah Ta'ala. Kalau kita semuanya dihubungkan dengan Allah, contohnya ada orang datang mencaci maki kita tanpa sebab misalkan. Kalau kita ingat yang menggerakkan manusia yang datang kepada kita itu adalah Allah. Tanpa izinnya seseorang nggak bisa mencaci maki orang lain. Tanpa izinnya Allah nggak bisa seseorang, misalkan kita mau suudzon nyantet orang lain, itu nggak mungkin. Itu atas izinnya juga. Makanya Allah bilang wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang nyiptakan kamu dan apa yang menjadi perbuatanmu itu juga ciptaannya Allah, bukan ciptaan kita. Saya malam ini bisa ngaji bareng jenengan semua. Ini karena taufiknya Allah Ta'ala. Jadi bukan atas dasar kemampuan saya. Wong Allah sudah nyatakan dalam Quran, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana. Kami enggak punya ilmu. Kami ini enggak punya pengetahuan. Yang maha tahu, yang maha alim itu Engkau, bukan saya ya Allah. Itu tandanya kita niru siapa? Para malaikatnya. Karena itu kalimatnya para malaikat. Jadi Allah menyatakan itu bagaimana menghubungkan segala sesuatu dengan Allah Ta'ala secara benar biwajhimma, dengan cara apapun.